Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan kewirausahaan dan lingkungan global serta inovasi. Pertama, anggota kelompok kami ada yang pertama adalah Septia Pasaribu, yang kedua Cantika Sinta, yang ketiga Fatur Aryansyah, yang keempat Andika Rifki. Tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi perubahan lingkungan global. Menurut Ancok DKK, dalam sebuah jurnal berjudul Transformational Leadership pada tahun 2002, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, mobilitas, dalam melakukan kerjasama dengan investor atau klien di mana saja. Yang kedua, keserempakan, barang atau jasa yang memiliki kualitas yang sama, standar dunia. Yang ketiga, terobosan yang membawa tekanan pada merek-merek besar, atau biasa disebut hiperkompetisi. Selanjutnya, menurut Stoner DKK pada 1996, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kedekatan. Yang dimaksud di sini adalah kedekatan dengan stakeholders. Yang kedua, lokasi, memperluas jaringan dan mencapai kancah internasional. Yang ketiga, sikap. Sikap yang terbuka akan ide-ide baru terhadap praktik manajemen secara internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi lingkungan bisnis. Pada abad ke-20 dan ke-21, terjadi perubahan yang cepat, seperti cepatnya perpindahan informasi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Perubahan yang dahsyat ini mengakhiri milenium kedua ini. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mendampak 2 sektor, ada ekonomi dan politik. Pada sektor ekonomi, depresiasi atau penyusutan nilai rupiah atas dolar, lalu pada sektor politik, terbukanya demokrasi sehingga menimbulkan dampak di bidang sosial, budaya, dan hukum. Selanjutnya, tanda era kreativitas dan inovasi di era sekarang. Era kreativitas dan inovasi ditandai dengan 3 hal, yaitu kesementaraan, kebaruan, dan keanekaragaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan inovasi. Tantangan-tantangan yang terjadi memerlukan kita untuk beradaptasi dan memberi perubahan pada inovasi kita. Ada 4 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, cepat beradaptasi pada perubahan. Yang kedua, jangan terpaku dengan kesuksesan masa lalu. Yang ketiga, selalu melakukan peninjauan ulang. Dan yang terakhir, memberikan respon yang tepat terhadap perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai entrepreneurship. Menurut Diraka, entrepreneurship adalah seorang inovator, value creator, calculated risk taker, pathfinder, resource organizer, dan seorang high achiever. Selanjutnya yaitu mengenai entrepreneurship versus intrapreneurship era inovasi. Apa perbedaan dari entrepreneurship dan intrapreneurship? Jadi, entrepreneurship dan intrapreneurship ini memiliki kualitas yang sama dalam hal kepemimpinan, inovatif, keyakinan, dan wawasan. Akan tetapi, entrepreneurship adalah orang yang memulai bisnisnya sendiri dengan ide atau konsep baru. Sedangkan intrapreneur hanyalah orang yang memiliki jiwa pengusaha saja tapi tidak merealisasikan ide-idenya. Selanjutnya juga ada creative thinker, inventor, dan inovator. Creative thinker itu adalah seorang yang mempunyai power atau kuasa untuk menghasilkan ide-ide. Seorang inovator adalah seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang baru seperti produk atau layanan kepada pasar. Inventor sendiri merupakan kombinasi antara creative thinker dan inovator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari inovator sukses. Contoh yang kami berikan adalah Bill Gates sebagai co-founder dari Microsoft dan Nadiem Makarim sebagai CEO dan founder dari Gojek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi. Menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Adapun cara-cara untuk mengelola inovasi yaitu mempunyai ide baru, membutuhkan tim, dan tim tersebut berada dalam suatu organisasi, di mana organisasi tersebut dapat mengembangkan kepribadian kelompok yang mendorong inovasi work hard. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan kreatif. Menurut Robert W. Olson, di bukunya dalam The Art of Creative Thinking, terdapat 3 pertanyaan kreatif, yaitu yang pertama yaitu, apa kreativitas? Mengapa manusia berkreasi? Dan yang terakhir adalah, apa hambatan untuk menjadi kreatif? Kemudian kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk mencipta, yaitu kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru atau wawasan yang segar. Kemudian, di dunia ini, hanya manusia yang dikaruniai akal untuk mengubah perilakunya dan melahirkan gagasan kreatif. Ciri orang kreatif sendiri ada fluensi, yaitu gagasan yang dikemukakan lancar, flexibility, yaitu luwes dalam memecahkan masalah, originally, yaitu gagasannya asli,
elaboration yaitu dapat menguraikan secara rinci, dan redefinition yaitu perumusan kembali dengan perspektif baik. Kemudian bedanya kreativitas dan inovasi apa? Kalau kreativitas ya lebih ke memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara inovasi yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kreativitas di sini langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas dengan produksi kebaruan dan ide-ide yang bermanfaat, dan inovasi dengan implementasinya. Selanjutnya yaitu hambatan dari kreativitas. Yang pertama yaitu pikiran seperti blank, mengganggu konsentrasi, bingung cara menjadi malas, dan tidak suka pada bidang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu malas, dan selanjutnya ada kritikan dan kebiasaan. Kemudian ada juga rasa takut, yaitu rasa takut untuk kalah saing dan gagal. Kemudian cepat puas diri, padahal belum memahami konsep, wawasan kurang, dan energi, yaitu kecapekan atau energinya yang terbatas. Selanjutnya yaitu contoh karakter individu yang memiliki perilaku inovatif. Contoh individu yang memiliki karakter inovatif adalah ia pertama mempunyai visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai. Dan selanjutnya ia memiliki sasaran yang spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian mampu mewujudkan contoh, masalah, atau wujud nyata ide untuk mewujud dengan rasional, mendapatkan dukungan dan mampu membangun kelompok sehingga semua orang merasa mereka partner dalam kegiatan, berani dan mampu mengambil resiko yang telah diperhitungkan, dapat memotivasi orang dalam melakukan kegiatan sehingga orang memberikan kontribusi yang penuh terhadap kegiatan, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan dan sumber daya yang ada agar kegiatan berjalan. Selanjutnya yaitu mampu mengatasi hambatan dengan baik, memiliki ketekunan dalam menjaga momentum setelah adanya penurunan antusiasme anggota kelompok, dan yang terakhir yaitu mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok agar terlibat secara penuh. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perilaku inovatif. Perilaku inovatif merupakan proses yang bertahap, yang mana kegiatannya itu berbeda dengan perilaku individu yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap tahapnya. Tahap pertama yaitu pengenalan masalah dan pengimpunan ide atau solusi. Tahap kedua yaitu berusaha mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antara pendukung ide. Dan tahap terakhir yaitu menyelesaikan ide tersebut dalam wujud yang nyata yang dapat dirasakan dan mengubahnya ke arah penggunaan yang produktif atau terlembaga. Kemudian saya akan jelaskan tentang model perilaku inovatif individu. Model perilaku inovatif individu meliputi 4 sistem yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan perilaku inovatif, leadership, kelompok kerja, dan gaya pemecahan masalah. Kemudian ini beberapa prinsip dari inovasi. Ada yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah keharusan menganalisis peluang, kemudian keharusan untuk memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif, dan keharusan untuk tidak berpikir muluk. Selanjutnya ada yang tidak harus dilakukan, yaitu larangan untuk berlagak pintar, larangan untuk rakus, dan yang terakhir larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Berikutnya ada 3 kondisi inovasi. Jadi, 3 kondisi inovasi adalah inovasi itu kerja, kemudian dibangun atas dasar kekuatan, dan mempunyai pengaruh sosial dan ekonomi. Dan terakhir ada macam-macam inovasi. Inovasi ada 3, yaitu inovasi produk, proses bisnis, dan jasa. Inovasi produk yaitu memiliki makna menghasilkan. Sedangkan proses bisnis yaitu sarana untuk menjaga kualitas dan menghemat biaya, dan jasa meningkatkan kualitas agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.